100,5 MHz AM 783 kHz program satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masuk ke topik wawancara kedua kita pendengar ini terkait dengan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo. Ini telah mulai menerapkan sistem e-ticketing bagi para penumpang kapal wisata, dan kita akan berbincang bersama Kepala KSOP Labuan Bajo, ada Bapak Stefanus Risdianto. Selamat pagi Pak Stefanus. Selamat pagi Bu Christine. Ya, salam sehat Bapak. Salam sehat Bu Christine. Baik, Pak Stefanus, ini berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa KSOP Labuan Bajo ini sudah mulai berlakukan e-ticketing ya bagi penumpang kapal wisata. Ini sudah mulainya sejak kapan nih Pak Stefanus? Baik, berkat dukungan dari berbagai pihak yang terkait ataupun stakeholder, kita sudah mulai pelayanan elektronik ticketing secara mandatori mulai tanggal 23 kemarin, Bu Christine. Oke. Dari 23 kemarin ini sudah dilaksanakan ya e-ticketingnya ini sendiri. Apakah sebelumnya ini sudah ada sosialisasi kepada agen, kemudian pelaku usaha dan juga para penumpang kapal seperti itu, Pak Stefanus? Betul. Mengenai sosialisasi sudah dilaksanakan yang jauh-jauh hari sebelumnya, bahwa ada beberapa tahapan sebelum tahap persiapan infrastruktur dan lain-lainnya, bahwa sosialisasi dengan stakeholder telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juli, yang dilanjutkan dengan sosialisasi dengan instansi pemerintah terkait tanggal 9 Juli 2024. Kemudian juga sebelumnya kita juga melaksanakan uji coba atau trial sistem yang dilaksanakan 2 minggu sebelumnya, yaitu tanggal 8 Juli sampai 22 Juli. Kemudian juga kita juga melaksanakan rapat evaluasi bersama dengan seluruh stakeholder dan instansi pemerintah terkait pada tanggal 17 Juli 2024, sehingga penerapannya diberlakukan pada tanggal 23 Juli 2024. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya apa yang mendorong KSOP Labuan Bajo untuk bisa mengimplementasikan e-ticketing ini, Pak Stefanus? Ya, tentunya bahwa KSOP Labuan Bajo adalah melaksanakan perintah dari Menteri Perhubungan, ada PM 119 tahun 2015 tentang standar pelayanan penumpang angkutan laut. Kemudian juga melalui perintah Dirjen Hubla, melalui surat edaran Dirjen Hubla nomor 33 tahun 2023 mengenai penerapan pelayanan tiket secara elektronik pada kapal penumpang di pelabuhan. Sehingga sudah semestinya KSOP sebagai salah satu OPT Dirjen Hubla untuk menerapkan e-ticketing di Labuan Bajo sebagai bentuk penerapan aturan dimaksud. Selain itu, sudah menjadi gagasan dari pemerintah daerah Manggarai Barat berikut Forkopimda untuk menerapkan satu one gate system untuk penumpang wisata di Labuan Bajo. Bahkan gagasan one gate system ini sudah 2 tahun ya, berjalan mulai, kalau tidak salah dari tahun 2023 sudah digagas oleh Pemda Manggarai Barat. Oke, baik, itu yang menjadi yang mendorong ya KSOP untuk bisa mengimplementasikan e-ticketing tersebut. Nah, tentunya apakah ada keuntungan Stefanus ya dari penerapan sistem tersebut ya dibandingkan dengan sistem konvensional sejauh ini, seperti apa nih Pak Stefanus? Tentunya banyak keuntungan yang didapatkan dengan pelayanan e-ticketing ini, baik untuk penumpang, KSOP, kemudian pemerintah daerah atau pelaku pariwisata di Labuan Bajo. Yang pertama adalah memberikan kemudahan dalam pembelian dan pemesanan tiket, sehingga kepastian calon penumpang memiliki tiket sebelum datang ke terminal itu ada. Karena beberapa kali dalam masa jabatan saya itu kami sempat menemui bahwa ada penumpang yang datang tapi ternyata dia tertipu karena kapalnya tidak ada. Kemudian penumpang juga mendapatkan informasi jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal. Dan kemudian adalah tentunya kalau secara elektronik menghindari antrian di loket praktek percaloan. Kemudian yang paling utama adalah menghindari jumlah penumpang melebihi kapasitas kapal. Dan sistem ini memudahkan calon penumpang untuk memilih kamar ataupun kapalnya. Kemudian yang
untuk data adalah mendapatkan data realisasi pergerakan penumpang angkutan darat melalui pendataan manifest penumpang secara elektronik, Ya. real time, akurat dan tervalidasi, Mhm. dan yang penting juga meningkatkan ketertiban pelayanan serta keamanan pada terminal penumpang. Begitu. Baik. Baik, nah luar biasa ya keuntungannya ya Pak Stefanus. Tentunya pendengar juga ini ingin tahu ya penerapan dari tiket elektronik yang dilakukan sejauh ini seperti apa? Apakah ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui seperti itu Pak Stefanus? Ya, tentunya ada penerapan prosesnya ya. Mhm. Proses-prosesnya dapat tadi disampaikan bahwa ada satu proses sosialisasi, kemudian ada uji coba sistem, kemudian eh, penerapan secara mandatori pada tanggal 23 tersebut. Yang dimaksud penerapan di sini seperti apa, Bu Christine? Apakah Prosesnya, cara caranya untuk melakukan pendaftaran atau seperti apa dari penumpang penumpang wisata itu sendiri Pak Stefanus? Oh, baik. Secara umum penumpang dapat secara mandiri atau melalui travel agent memesan kapal melalui aplikasi. Mhm. Kemudian atau agen pelayaran menginput data penumpang dalam aplikasi e-ticketing untuk mendapatkan boarding pass. Baik. Setelah terbit boarding pass, maka boarding pass tersebut didistribusikan kepada masing-masing penumpang oleh agen. Kemudian penumpang datang ke boarding terminal untuk dilayani, menunggu di ruang yang lebih nyaman sebelum dipanggil untuk boarding melalui boarding gate. Baik. Kemudian penumpang akan naik ke kapal ataupun sekoci setelah men-scan boarding gate men-scan boarding pass tersebut di boarding gate. Begitu. Simple kok. Jadi mengenai tata cara naik berikut simulasinya dapat dilihat di Instagram resmi DJPL KSOP Labuan Bajo. Oke, tentunya ini juga ada aplikasi tersendiri seperti itu ya, teknologi yang digunakan begitu ya Pak Stefanus ya? Betul. Oke, selain itu Pak Stefanus, KSP bisa memastikan keamanan data penumpang yang menggunakan tiket elektronik ini seperti apa? Sistem elektronik ini sudah digunakan melalui beberapa tahapan untuk memastikan kehandalan sistem yang akan digunakan. Di antaranya uji coba sistem dan sistem integration test, di mana sistem yang digunakan harus dapat diintegrasikan dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kemudian e-ticketing yang dilakukan Bajo ini, providernya saat ini sudah melaksanakan proses e-ticketing terhadap lebih dari 200 pelabuhan di Indonesia, di antaranya yang besar di Sanur, Batam, dan lain-lainnya, sehingga proses try and error itu sudah dilaksanakan atau dilakukan di beberapa pelabuhan yang terdahulu. Begitu. Itu sudah teruji ini. Sudah teruji begitu ya sebelumnya untuk diterapkan sistem ini Pak Stefanus ya. Nah, untuk lokasinya sendiri ini di mana nih Pak Stefanus? Lokasi untuk penumpang adalah di lokasi di dermaga yang biasa disebut dermaga Marina Waterfront Labuan Bajo, kemudian di terminal-terminal khusus yang sudah mendapat perizinan daripada Kementerian Perhubungan. Saat ini terminal khusus yang sudah mendapat perizinan dari Kementerian Perhubungan untuk dilakukan kegiatan pelabuhan. Kegiatan pelabuhan itu diantaranya adalah naik turun penumpang, debarkasi-embarkasi ada di dua tempat, yaitu di Hotel Ayana dan di Hotel Takana ya atau Marriott. Dan yang lain sedang berproses untuk perizinan terminal khusus. Begitu Bu Christine. Baik, sejauhnya apakah ada tantangan Pak Stefanus atau kendala yang dihadapi dalam penerapan tiket elektronik ini dan bagaimana untuk cara mengatasinya Pak? Baik, tantangan itu tetap ada, namun kami identifikasi dan mencoba mengambil langkahnya. Yang paling penting adalah langkah-langkahnya yaitu melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada penumpang, operator ataupun instansi pemerintah untuk memberikan pemahaman, edukasi dan penyamaan persepsi terhadap penerapan e-ticketing ini. Kemudian kita buat petunjuk teknis penerapan e-ticketing yang dapat
nanti diseminasi kepada para pihak yang memiliki kepentingan, kemudian juga membuat banner di beberapa titik, terus kemudian membuat help desk di tempat pelayanan tiket elektronik, atau membuat posko pelayanan terpadu di terminal penumpang untuk melayani penumpang. Begitu. Oke, baik. Penerapan e-ticketing ini yang pertama, apakah ada masukan dari penumpang, respon awal dari penumpang dan juga operator kapal terhadap penerapan tersebut? Apakah ada, Pak Stefanus, awalnya? Iya, karena e-ticketing ini adalah suatu hal yang dirindukan oleh wisata di Labuan Bajo yang dulu tidak tertata. Kemudian ada beberapa penipuan-penipuan terhadap turis yang datang di Labuan Bajo melalui pemesanan online yang tidak resmi. Kemudian kenyamanan penumpang, ketertiban dermaga, dan itu juga pelaksanaan ini juga berdasarkan inventarisasi dan masukan dari para pelaku pariwisata di Labuan Bajo. Tetapi tadi seperti tanya ke Bu Christine bahwa tantangan itu ada, merubah budaya tertib, merubah budaya safety dari yang dahulu konvensional kepada yang lebih baik ini, tidak semua pihak itu mampu memahami, mampu menerapkan. Karena itu kami membuat helpdesk, dan kami juga berterima kasih dengan adanya media ini untuk menyebarkan, kemudian kami informasikan bahwa dari provider ataupun dari KSOP bersedia menerima masukan ataupun membantu secara langsung terhadap penerapan e-ticketing ini di lapangan. Oke, dengan penerapan e-ticketing ini dari awalnya konvensional ini bisa mencegah begitu ya terjadi hal-hal yang negatif seperti itu ya. Ini luar biasa nih Pak Stefanus ya. Nah, Pak Stefanus, apa yang menjadi himbauan Anda untuk para penumpang wisata yang akan menggunakan sistem ini seperti apa? Sebelum himbauan, kami ucapkan terima kasih dulu kepada para pihak, pemerintah daerah, Pemda, karena e-ticketing ini tidak akan bisa terlaksana tanpa kerja keras bersama dari semua pihak. Baik. Kemudian terhadap penumpang, bahwa kami menghimbau bahwa aturan-aturan yang dilaksanakan ini untuk para penumpang sendiri demi kenyamanan dan keselamatan, kami mohon didukung. Kemudian oleh para pelaku wisata juga kami mohon dukungannya untuk menata Labuan Bajo menjadi lebih baik, yang setidaknya setara dengan destinasi-destinasi pariwisata lainnya seperti Bali, Raja Ampat, Batam, atau kalau bisa kita lebih premium untuk dapat meningkatkan wisata di Labuan Bajo ini, karena wisata Labuan Bajo ini menjadi destinasi wisata yang super premium. Begitu. Baik, terima kasih Pak Stefanus untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Sama-sama Bu Christine, kita harus tetap optimis untuk keselamatan pelayaran. Terima kasih. Baik. Selamat pagi. Siap, selamat pagi Pak. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Kepala KSOP Labuan Bajo Pak Stefanus Risdianto, pendengar ya, terkait dengan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo telah mulai menerapkan sistem e-ticketing bagi penumpang kapal wisata. Pendengar, ini seperti yang diharapkan tadi ya, bahwa sistem ini bisa memberikan dampak positif ya terhadap pariwisata Labuan Bajo, karena melalui e-ticketing ini akan memberikan data informasi penumpang secara real time sehingga meminimalkan kecelakaan kapal wisata dan juga pelanggaran ke lautan, pendengar. Dan selama ini ya, menurut Pak Stefanus tadi, bahwa kapal wisata berangkat dari lokasi yang berbeda-beda ya, akibatnya manifestasi penumpang juga sebagian kapal wisata ini tidak diketahui dengan pasti. Dengan adanya sistem ini disediakan ya terminal keberangkatan di sejumlah titik keberangkatan kapal wisata di Labuan Bajo. Seperti tadi yang sudah diinformasikan, baik berada di pelabuhan Dermaga Hotel Ayana, Dermaga Hotel Taktana Marriott, pendengar RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, tersisa satu topik wawancara lagi yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Terkait dengan Taman Nasional Komodo akan ditutup tahun 2025 mendatang, dan dampak pariwisata di Labuan Bajo seperti apa pendengar ketika Taman Nasional Komodo akan ditutup di tahun 2025 mendatang. Apakah ini hanya wacana atau seperti apa? Nanti kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat.